Pasukan terakota adalah salah satu penemuan arkeologis yang paling menakjubkan di dunia. Ditemukan di Provinsi Shaanxi, Tiongkok pada tahun 1974, pasukan terakota terdiri dari ribuan patung tanah liat yang menggambarkan tentara dan kuda yang mengiringi Kaisar Qin Shi Huangdi, pendiri dinasti Qin, pada akhir abad ke-3 SM. Keberadaan pasukan terakota ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan sejarah Tiongkok kuno. Asal-usul pasukan terakota. Untuk memahami asal-usul pasukan terakota, penting untuk menelusuri kehidupan Kaisar Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi adalah penguasa pertama dinasti Qin yang mempersatukan Tiongkok pada abad ke-3 SM. Ia terkenal karena upayanya yang gigih untuk menyatukan negara dan menerapkan kebijakan-kebijakan sentralisasi yang kuat. Qin Shi Huangdi memiliki ambisi untuk membangun kekaisaran yang kokoh dan abadi. Salah satu proyek paling mengesankan yang dilakukan oleh Qin Shi Huangdi adalah pembuatan pasukan terakota. Tujuan utama di balik pembuatan pasukan ini adalah untuk melindungi kaisar di akhirat dan memastikan kekuasaannya berlanjut setelah kematian. Ia percaya bahwa pasukan terakota akan menemaninya dan melindunginya di dunia bawah. Selain itu, pasukan terakota juga memiliki tujuan simbolis dan politis. Mereka menggambarkan kekuatan dan keagungan dinasti Qin, serta menunjukkan kekuasaan mutlak Kaisar Qin Shi Huangdi kepada rakyatnya dan negara-negara tetangga. Pembuatan pasukan terakota juga merupakan upaya untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap Kaisar sebagai pemimpin yang hebat. Proses pembuatan pasukan terakota melibatkan ribuan pekerja terampil dan berbakat. Patung-patung terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dalam oven untuk mengeras. Para pekerja menggambarkan dengan detail setiap tentara dan kuda, termasuk wajah, pakaian, senjata, dan aksesoris. Pasukan terakota dikelompokkan dalam formasi militer yang terorganisir dengan baik. Mereka diatur dalam barisan berurutan, mengikuti hierarki militer dan peran masing-masing. Ada perwira tinggi, prajurit, pemanah, pengendara kuda, serta kendaraan perang seperti kereta perang dan balista. Pembuatan pasukan terakota memakan waktu yang sangat lama dan memerlukan sumber daya yang besar. Itulah sebabnya hanya sebagian kecil dari pasukan yang sebenarnya yang dibuat, dan patung-patung ini dijadikan di makam kaisar. Pasukan terakota dianggap sebagai hadiah terakhir bagi kaisar dalam perjalanannya ke alam baka. Komposisi dan jumlah patung. Pasukan terakota terdiri dari ribuan patung tanah liat yang menggambarkan tentara dan kuda. Setiap patung memiliki ukuran dan detail yang berbeda-beda. Mereka menggambarkan tentara dengan tinggi sekitar 1,8 hingga 1,9 meter, dengan berbagai posisi dan gerakan yang realistis. Patung-patung ini juga memiliki detail wajah, rambut, mata, dan mulut yang dikerjakan dengan cermat. Jumlah pasti patung dalam pasukan terakota masih belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan ada lebih dari 8.000 patung prajurit, 130 kereta perang, dan 520 kuda yang ditemukan di kompleks makam Qin Shi Huangdi. Namun, sebagian besar patung masih terkubur di bawah tanah dan masih harus diungkapkan. Setiap patung dalam pasukan terakota memiliki pakaian dan perlengkapan militer yang berbeda. Mereka mengenakan baju besi yang dilengkapi dengan pelindung dada dan punggung, serta pelindung lutut dan bahu. Tentara berkuda memiliki perlengkapan tambahan seperti pakaian zirah dan topi berbagai gaya. Senjata yang digunakan oleh pasukan terakota meliputi pedang, tombak, panah, dan perisai. Mereka juga dilengkapi dengan berbagai jenis senjata jarak jauh seperti busur dan panah. Senjata-senjata ini menggambarkan keahlian dan persenjataan militer Tiongkok pada masa itu. Perisai dalam pasukan terakota memiliki berbagai bentuk dan pola. Beberapa perisai dilukis dengan warna-warni cerah dan motif dekoratif yang rumit. Perbedaan dalam pakaian, senjata, dan perisai ini menunjukkan peran dan pangkat masing-masing prajurit dalam formasi militer. Selain patung prajurit, pasukan terakota juga termasuk patung kuda dan kendaraan perang. Patung-patung kuda ini ditempatkan di sekitar tentara untuk memberikan gambaran lengkap tentang pasukan. Mereka menggambarkan kuda dengan ukuran yang realistis, dengan perincian anatomi dan ekspresi wajah yang rumit. Kereta perang adalah bagian penting dalam pasukan terakota. Kereta perang terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan roda yang berfungsi. Mereka menggambarkan kendaraan perang dengan perincian yang akurat, termasuk relung-relung dan mekanisme yang memungkinkan gerakan.
Kereta ini menunjukkan keahlian teknologi dan inovasi dalam perang pada masa dinasti Qin. Kepemimpinan Qin Shi Huangdi. Pasukan terakota memiliki signifikansi sejarah yang besar terkait dengan kepemimpinan Qin Shi Huangdi. Kaisar ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, karena berhasil menyatukan negara-negara kecil menjadi satu negara yang kuat. Pembangunan pasukan terakota adalah salah satu contoh nyata dari ambisi dan kekuasaan Qin Shi Huangdi. Kegunaan strategis pasukan terakota. Pasukan terakota memiliki kegunaan strategis yang penting dalam pertahanan dan kekuasaan dinasti Qin. Pasukan ini tidak hanya melindungi makam kaisar di alam baka, tetapi juga menjadi simbol kekuatan militer yang tak terkalahkan. Hal ini membantu menjaga stabilitas dalam kekaisaran dan mengintimidasi musuh-musuh potensial. Pasukan terakota memiliki dampak yang signifikan pada sejarah Tiongkok. Keberadaan pasukan ini memperkuat legitimasi dinasti Qin sebagai penguasa yang berkuasa dan memperluas pengaruhnya di Tiongkok. Dinasti Qin sendiri merupakan fondasi bagi dinasti-dinasti selanjutnya dan memberikan landasan bagi pengembangan Tiongkok sebagai negara yang sentralistik. Selain itu, penemuan pasukan terakota juga telah memberikan wawasan baru tentang periode sejarah Tiongkok kuno. Melalui patung-patung ini, para arkeolog dan sejarawan dapat mempelajari aspek-aspek kehidupan militer, seni, dan budaya pada masa itu. Penemuan ini menjadi sumber berharga bagi pemahaman kita tentang sejarah Tiongkok dan peradaban manusia secara umum. Pasukan terakota juga telah memberikan dorongan signifikan pada pariwisata dan ekonomi di wilayah tersebut. Jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang setiap tahunnya untuk melihat keajaiban arkeologis ini, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal dan promosi warisan budaya Tiongkok. Penemuan dan penggalian pasukan terakota. Penemuan awal. Penemuan pasukan terakota dimulai pada bulan Maret 1974, ketika sekelompok petani sedang menggali sumur di dekat desa Sebelas yang di Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Salah satu petani, Yang Ziva, secara tidak sengaja menemukan beberapa pecahan patung tanah liat. Temuan ini kemudian dilaporkan ke otoritas setempat. Penggalian awal. Setelah penemuan awal, otoritas Tiongkok segera mengirim tim arkeolog untuk melakukan penggalian di lokasi tersebut. Penggalian resmi dimulai pada tahun 1974 di area yang dikenal sebagai situs arkeologi Mausoleum Qin Shi Huangdi. Pekerjaan penggalian dilakukan secara bertahap dan kompleks, mengungkapkan kompleksitas dan keindahan pasukan terakota yang terkubur di bawah tanah. Proses restorasi. Patung-patung pasukan terakota yang ditemukan dalam kondisi yang rapuh dan rusak. Oleh karena itu, setelah penggalian, dilakukan proses restorasi untuk membersihkan, merekonstruksi, dan memperbaiki patung-patung tersebut. Ahli arkeologi dan restorasi bekerja dengan hati-hati untuk memulihkan keadaan asli patung-patung terakota dan menjaga integritas mereka. Uncovering the Army. Selama proses penggalian, tim arkeolog mengungkap berbagai formasi dan barisan patung terakota. Mereka menemukan formasi militer yang teratur, dengan patung prajurit, kuda, dan kendaraan perang yang diatur sesuai peran dan hierarki mereka. Penggalian ini juga mengungkapkan berbagai aksesoris, senjata, dan perisai yang digunakan oleh pasukan terakota. Penemuan lainnya. Selain pasukan terakota, penggalian di situs tersebut juga mengungkapkan berbagai artefak dan struktur lainnya yang terkait dengan makam Qin Shi Huangdi. Ini termasuk penemuan kompleks istana, ruang pemakaman, persembahan keramik, dan banyak lagi. Penemuan ini memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang kompleks mausoleum tersebut. Pameran dan museum. Sebagian besar patung pasukan terakota yang telah dipulihkan dan direkonstruksi saat ini dipamerkan di Museum Pasukan Terakota di Sebelasan, Tiongkok. Museum ini telah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Tiongkok, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Pameran ini memberikan kesempatan bagi orang-orang dari seluruh dunia untuk melihat secara langsung keajaiban arkeologis ini dan mempelajari sejarah dan budaya Tiongkok kuno. Kontroversi dan tantangan seputar pasukan terakota. Meskipun pasukan terakota merupakan keajaiban arkeologis yang luar biasa, ada beberapa kontroversi dan tantangan yang terkait dengan penelitian dan pengelolaannya. Berikut adalah beberapa aspek yang menimbulkan kontroversi dan tantangan. Pelestarian dan restorasi. Pelestarian dan restorasi patung-patung pasukan terakota menjadi tantangan besar.
Patung-patung ini sangat rapuh dan sensitif terhadap lingkungan. Upaya untuk mempertahankan keaslian patung sambil melindungi mereka dari kerusakan lebih lanjut memerlukan teknik restorasi yang cermat dan penanganan yang tepat. Penelitian lanjutan. Meskipun penemuan dan penggalian awal telah memberikan pemahaman yang signifikan tentang pasukan terakota, masih banyak yang belum dipelajari. Penggalian dan penelitian lanjutan terkait dengan kompleks mausoleum Qin Shi Huangdi dan patung-patung terakota masih sedang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sejarah, teknik pembuatan, dan peran pasukan tersebut. Pengelolaan situs. Pengelolaan dan pemeliharaan situs arkeologi mausoleum Qin Shi Huangdi menjadi tantangan yang signifikan. Karena ukurannya yang besar dan kompleksitasnya, menjaga integritas situs dan meminimalkan kerusakan dari turisme dan faktor lingkungan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Tantangan ini membutuhkan kebijakan pengelolaan yang bijaksana dan pendekatan yang berkelanjutan untuk memastikan situs ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Etika penggalian. Penggalian terhadap situs arkeologi seperti pasukan terakota juga melibatkan pertimbangan etika. Penggalian yang bertanggung jawab harus mempertimbangkan perlindungan terhadap integritas situs dan artefak, serta kolaborasi dengan komunitas lokal dan masyarakat ilmiah. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penelitian arkeologis dan penghormatan terhadap budaya dan warisan Tiongkok. Repatriasi artefak. Tantangan terkait dengan repatriasi artefak juga timbul dalam konteks pasukan terakota. Beberapa negara dan lembaga mungkin memiliki keinginan untuk meminta kembali artefak yang telah diekspor secara ilegal. Ini memicu diskusi dan perdebatan tentang kepemilikan, hak waris, dan keberlanjutan pemeliharaan serta pameran artefak tersebut. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, pasukan terakota merupakan penemuan arkeologis yang luar biasa dan memiliki signifikansi sejarah yang besar. Mereka tidak hanya menggambarkan kekuatan militer dinasti Qin, tetapi juga mencerminkan ambisi dan kepemimpinan Qin Shi Huangdi. Pasukan terakota memberikan wawasan tentang seni, teknologi, dan kehidupan militer pada masa itu. Penemuan dan penggalian pasukan terakota telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang sejarah Tiongkok kuno. Meskipun ada tantangan dalam pelestarian, restorasi, penelitian lanjutan, pengelolaan situs, dan isu etika, penting untuk terus melindungi dan mempelajari pasukan terakota dengan cara yang bertanggung jawab. Kontroversi dan tantangan yang muncul mengingatkan kita akan kompleksitas pelestarian, pengelolaan, dan penghargaan terhadap warisan budaya yang penting ini. Dengan menjaga kerjasama antara komunitas lokal, ilmuwan, dan pihak berkepentingan, pasukan terakota akan tetap menjadi sumber pengetahuan dan kekaguman bagi generasi sekarang dan yang akan datang.